Batavia, orang Cina, dan pajak yang seabreg. Hanya setahun setelah Batavia berdiri, pada 1 Oktober 1620, Pemerintahan Agung Batavia memberlakukan penarikan tol dan cukai kepada kapal-kapal yang keluar masuk Ciliwung. Sehari kemudian, orang Cina yang sebelumnya dibebaskan dari biaya tol dan pajak harus membayar 1,5 real per bulan kepada VO Batavia. Keberadaan orang Cina bagi Belanda sejak berada di Banten memang telah diperhitungkan. Banten adalah tempat pertama kali di Nusantara yang dikunjungi oleh kapal Belanda tahun 1596. Bahkan ketika Jayakarta masih ada dan orang Belanda hanya bermukim di Fort Jakarta, loji yang kecil di Muara Ciliwung tersebut, VOC sudah berusaha mendatangkan orang Cina ke tempat itu. Tak heran jika pada 26 Oktober 1620 sudah terdapat sekitar 850 hingga 900 orang Cina di Batavia. Wow. Mengenai orang Cina tersebut, Kun menulis kepada Heren de Seventeen di Amsterdam. Semoga Anda mengerti dan menyetujui pendirian Jenderal Rendevius di Jakarta. Saya sedang sibuk membangunnya dengan tenaga orang Jawa yang tertangkap dan sebagian orang Tionghoa. Sebagai kota baru, Batavia tentu butuh pemasukan pajak dan cukai. Pada 29 Oktober 1620, Resolusi Batavia mengeluarkan aturan bahwa nelayan harus membayar 1,5 real dari 8 keping per orang setiap bulan. Sementara penjual kayu, rumput, dan atap rumah membayar 2 real dari 8 keping per orang. Dan petani sayuran 3 real. Pajak ini dapat dibayarkan mulai tanggal 1 November 1620. Guna memenuhi pekerja Cina untuk membangun infrastruktur kota Batavia, pada tahun 1622, wilayah Macau di Cina diserang VOC. Kapal-kapal VOC menculik pria, wanita, dan bahkan anak-anak di pantai Cina Selatan, lalu menyiksa mereka di kepulauan Pescadores. Banyak yang meninggal sebelum tiba di Batavia. Bila ingin bebas, mereka harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang tebusan sebagai budak. Untuk jadi kuli kontrak mungkin. Pada masa inilah terjadi gelombang kedatangan orang Tionghoa besar-besaran ke Jawa yang umumnya berasal dari wilayah Fujian guna membangun kota Batavia. Di tahun yang sama, Sukadana di Kalimantan, yakni Sekutu Surabaya, ditaklukkan oleh Mataram. Mataram pun menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar. Usaha VOC guna mendatangkan para pekerja dari negeri Tionghoa digelar kembali pada 9 April 1622. Komander Cornelis Reyes pergi ke Tiongkok dalam rangka meningkatkan perdagangan. Dan jika perdagangan tak dapat dilakukan, maka dia diperintahkan untuk mengganggu orang Tionghoa di sepanjang pesisir Tiongkok dan berusaha menculik orang-orang Cina sebanyak mungkin, laki, perempuan, atau bahkan anak-anak. Penculikan ini dilakukan untuk memperbanyak penduduk kota Batavia, termasuk kota Ambon dan Batam. Ekspedisi dan penangkapan oleh armada Cornelis Reyes atas junjung Cina ini mengalami kegagalan. Dari 1.150 orang Cina di Pehau yang dibawa ke Batavia, separuhnya mati akibat kondisi kapal yang buruk. Juga mereka harus kerja keras dan juga termasuk kekurangan makanan. Dari 571 orang Tionghoa yang dibawa ke Cina, 475 orang meninggal di perjalanan dan sisanya mati di Batavia. Dengan begitu, hanya sekitar 30 orang saja yang selamat mendarat di Batavia. Kejaman VOC di perairan Cina mendorong para pembesar VOC di Amsterdam, Heren de Seventeen, mengeluarkan resolusi pada 9 Oktober 1623 yang menunjukkan ketakutan mereka terhadap antusiasme tinggi di kalangan para pejabat Batavia terhadap orang Tionghoa untuk meningkatkan populasi kota Batavia. Namun Kon menanggapinya seperti biasa dengan menulis, company jangan terlalu berprasangka dan membuat pengorbanan yang bisa mengganggu posisi dan kedudukannya. Karena sejumlah besar penduduk Hindia merdeka
dan budak akan diizinkan menetap, dan terutama terhadap orang-orang Tionghoa yang merupakan bangsa yang sangat kuat di mana banyak sekali harta gantung kepada mereka. Rupanya Batavia masih saja kekurangan tenaga orang-orang Tionghoa. 2 tahun kemudian, 24 Februari 1625, Batavia Dutch Register, yakni catatan harian Batavia, mencatat tibalah sebuah jung Cina yang mengangkut sekitar 300 orang. Ini adalah kapal pertama dari sungai Qingqiu dan tidak melapor pada agen kami di Taiwan. Kedudukan orang Cina di Batavia memang seakan diistimewakan. Kun telah mengenal So Bengkong sejak saudagar Cina tersebut masih tinggal di Banten, yang lalu diajaknya tinggal di Batavia sebagai pemimpin Tionghoa di kota baru tersebut. So Bengkong tercatat merupakan kontraktor pertama dalam pembangunan kota Batavia yang menyediakan batu bata, kapal dan genteng untuk jembatan, gedung, dan rumah-rumah orang Belanda dan Eropa di Batavia. Tahun 1628, atas keberhasilan yang menguasai pembangunan rumah-rumah para pejabat VOC, So Bengkong lalu diangkat sebagai Kapiten der Chinesen, Kapiten Cina pertama di Batavia, kemudian menjadi Overste der Chinesen di Batavia, sebelum kemudian menjadi Kapiten of Overste der Chinesen. Di tahun yang sama, oleh pemerintah Batavia, candu atau madat digolongkan sebagai produk yang lazim dibawa masuk oleh orang-orang Jawa dan dikenakan pajak. Company sudah mencoba mengatur harga ikan termasuk hiu, ikan gaji, dan penyu di Batavia yang oleh nelayan Cina dinaikkan sesuka hati harganya dengan membentuk satu badan perantara berjumlah 25 orang yang ditugasi membeli ikan dari nelayan dan menjualnya kembali dengan harga yang ditentukan di sebelah pasar. Cuma orang Tionghoa, VOC pun mendatangkan orang-orang India ke Batavia secara paksa atau wajar. Pada 25 Desember 1623, kapal New Zealand merapat di Batavia membawa sekitar 1.000 budak dari pantai Coromandel, India Selatan. Setelah berikutnya, 2 kapal Belanda yakni Hetwepen van Rotterdam dan Hetwepen van Enkhuizen mengantar 700 budak Coromandel ke Batavia, membuat populasi orang India di Batavia makin bertambah. Sadar bahwa Mataram tengah bersemangat menginvasi kantong-kantong kekuatan yang belum takluk padanya di Jawa, VOC melakukan pendekatan pada Mataram. Turut tahun 1622, 1623, 1624, VOC mengirimkan utusan-utusannya kepada Panembahan Hanyakarakusuma. Namun, permintaan Raja Mataram ini akan bantuan angkatan VOC dalam rangka melawan Surabaya, Banten maupun Banjarmasin ditolak oleh VOC. Di tahun yang sama, Raja Banten Pangeran Abdul Qadir, yakni pengganti Rana Mangkala, menolak permintaan Gubernur Jenderal VOC Peter de Carpenter untuk mengirimkan dutanya ke Batavia yang ditolak. Kun sendiri kembali ke Batavia pada 30 September 1627 dengan membawa istri, bayi, dan saudara-saudara kandungnya ke Batavia. Kun menjadi Gubernur Jenderal VOC kembali menggantikan Peter de Carpenter. Adapun orang Inggris yang sebelumnya mendirikan markas dagang di Pulau Lagun di Selat Sunda, setelah pindah dari Batavia sejak tahun 1623 dikarenakan pembunuhan besar-besaran atas orang Inggris diambil oleh orang Belanda, pada tahun 1628 memutuskan pindah kembali ke Banten.